Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu menyangkut isomer. Isomer sudah pernah disampaikan di kelas 10. Saya ingatkan yang dimaksud isomer senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur berbeda. Jadi saya ulang, senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda, itu yang dimaksud dengan isomer. Isomer dapat berupa isomer rantai, isomer posisi, isomer optik, dan isomer fungsi. Isomer rantai di kelas 10 dulu. Itu terjadi jika berbeda rantai panjangnya, berbeda rantai utamanya. Atau kita katakan ada tidaknya cabangnya. Jadi misalnya butana itu seisomer rantai dengan 3-metil 2-metil propana misalnya. Kemudian isomer posisi. Isomer posisi itu terjadi jika perbedaan letak gugus fungsinya. Misalnya 1 butanol dengan 2 butanol. Kalau 1 butanol, OH berarti di nomor 1. Kalau 2 butanol, OH-nya di nomor 2. Itu artinya dia seisomer posisi. Kalau isomer optik, itu terjadi pada senyawa yang memiliki atom C chiral. Ini atom C chiral yang dimaksud atom C chiral. Atom C yang keempat tangannya ini mengikat gugus yang berbeda. Misalnya, di sini CH3, di sini OH, di sini H, di sini misalnya C2H5. Maka ini yang dimaksud sebagai atom C chiral. Nah, kalau ada senyawa yang memiliki C chiral, model atom C-nya seperti ini, maka itu dia akan memiliki isomer optik. Sebaliknya, senyawa yang tidak memiliki C chiral itu tidak memiliki isomer optik. Isomer fungsi. Isomer fungsi terjadi karena perbedaan gugus fungsi. Jadi beda gugus fungsinya. Maka itu termasuk isomer fungsi namanya. Isomer fungsi ini jelas terjadi antar dua golongan. Misalnya alkohol seisomer fungsi misalnya dengan eter, aldehid dan keton dan seterusnya. Untuk kelas 12 kita fokus ke sini isomer fungsi. Jadi senyawa yang beda gugus fungsinya kita mau cari yang mana itu seisomer fungsi di antara senyawa yang sudah kita pelajari. Kita lanjut. Misalnya kita coba buat beberapa senyawa dari masing-masing golongan. Kita tentukan misalnya untuk golongan alkohol. Kita buat senyawa yang 4C-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Alkohol berarti ada OH-nya, misalnya saya pasang di sini OH-nya. Tinggal kita lengkapi H-nya. 1 berarti 3, 2 berarti 2, 3, 1, 2, 3 berarti 1. Ini 1 berarti 3. Ini senyawa alkohol yang 4 atom C-nya ini. Kita lanjut ke eter. Kita buat juga yang 4C-nya. Eter, ROR, COC.
C. 4 C-nya. Kita lengkapi hanya 1 berarti 3. Ini 2 berarti 2. Ini juga 2 berarti 2. Ini baru 1 berarti 3. Ini dalam bentuk eter dia. Lanjut aldehid. RCOH. Kita misalnya buat seperti ini. 2, 3, 4. Ini aldehid. Tinggal lengkapi hanya 3, 2, 2. Lanjut keton. Kita buat lagi yang 4 C-nya. 1, 2, 3, 4. Sisa hanya 3, 2. Sudah 4 ini. Jadi tidak usah kasih H. Ini sisa baru 1, sisa 3. Senyawa kelompok berikutnya yaitu asam karboksilat. RCOOH. Misalnya saya buat begini, yang 4 lagi C-nya. 1, 2, 3, 4. Sisa tambah H. 3, 2, 2. Yang terakhir kelompok ester. RCOOR. Kita buat juga yang 4 C-nya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 C-nya ini. Tinggal hanya 3, 2. Ini sudah 4. Ini baru 1. Tambah 3. Jadi semua ini yang kita buat, alkohol sampai ester, itu jumlah atom C-nya 4. Sekarang kita lihat rumus molekulnya. 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya 3, 5, 6, 9, 10. Saya ulang. 3, 5, 6, 9, 10. O-nya 1. Eter. C-nya 1, 2, 3, 4. C4. Hanya 3, 5, 7, 10. H10. O-nya 1. Jadi ada O di sini 1. Aldehid. C-nya 1, 2, 3, 4. Hanya 3, 5, 7, 8. O-nya 1. Lanjut keton. C-nya 1, 2, 3, 4. Hanya 3, 5, 8. O 1. Asam karboksilat. C-nya 4. H 3, 5, 7, 8. Atom O 1, 2. Berarti ada O-nya 2. Ester. C-nya 4. Hanya 3, 5, 8. O-nya 1, 2. Sekarang kita lihat rumus umum molekul dari masing-masing yang kita sudah cari rumus molekulnya ini. Kita lihat C4H10O. Ya, kita lanjut. Kita lihat ternyata rumus molekul dari ini sama. Alkohol dan eter ternyata sama rumus molekulnya. Nah, itu artinya alkohol dan eter seisomer fungsi. Kemudian kita lihat lagi. Ini sama juga ini. Aldehid dan keton.
Artinya aldehid dan keton seisomer fungsi. Kemudian yang ini, sama juga ini. Berarti asam karboksilat dan ester seisomer fungsi. Jadi pasangan alkohol dengan ester, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Maksudnya apa ini? Kalau seperti misalnya dikasih soal minta isomer fungsi dari alkohol, maka yang kita jawab harus dalam bentuk ester. Begitu juga kebalikannya. Kalau soal dalam bentuk ester, diminta isomer fungsinya, maka dijawabnya harus dalam bentuk alkohol. Karena alkohol dan ester seisomer fungsi. Seperti juga ini aldehid keton dan asam karboksilat ester. Kita cari dulu rumus umumnya ini supaya lebih mudah nanti. Kalau ada soal yang menentukan rumus umum, ini kita lihat C4H10O. Kalau misalnya C-nya saya misalkan N, maka hanya boleh saya katakan 2 kali N baru ditambah 2. Berarti 2 kali 4, 8, tambah 2, 10. Berarti boleh saya tulis di sini 2N tambah 2. O-nya 1, tinggal kita pasang O1 di sini. Jadi rumus umum molekul alkohol dan ester sama, yaitu CnH2n tambah 2 O. Aldehid dan keton. Kalau sama tadi, kalau misalnya C-nya saya misalkan N, maka hanya itu, coba lihat di sini. Kalau C-nya 4, hanya 8, berarti hanya itu 2 kali 4. Dapat 8, berarti di sini C2H2N. O-nya 1, kita tinggal pasang O. Jadi rumus umum molekul aldehid dan keton sama, yaitu CnH2nO. Kita lihat asam karboksilat dan ester, dia juga seisomer fungsi. Kita lihat rumus umum molekulnya. Kalau C-nya saya misalkan N, maka hanya 8, berarti 2 kali 4, berarti CnH2n. Sisanya adalah O2, kita tinggal pasang O2. Nah, jadi rumus umum molekul dari asam karboksilat dan ester sama, yaitu CnH2nO2. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Misalnya ada soal seperti ini. Tuliskan isomer fungsi. Ingat, isomer fungsi dari 2-metil butanal. Sekarang yang pertama kita lihat ini butanal, 2-metil butanal. Ini 2-metil butanal, dari namanya kelihatan berakhiran al. Berarti dia itu kelompok aldehid atau alkanal, sama. Berakhiran al, berarti dia kelompok aldehid. Nah, kita buat dulu senyawanya ini 2-metil butanal. Untuk mengetahui berapa C-nya sebenarnya kalau dia 2-metil butanal. Kita buat rumusnya 2-metil butanal dalam bentuk aldehid. Butanal berarti 4 C-nya. Saya buat 4, 1, 2, 3, 4. Aldehid berarti ada C karbonil dengan H di sini. RCOH aldehid. Tinggal dilengkapi hanya. Di sini C-nya sudah ada 2, tangannya tinggal tambah 2 lagi. Ini sudah ada 2, tinggal tambah 2. Ini baru 1, tambah 3. Sudah jadi ini. Ini adalah, belum. Kasih nomor 1, 2, 3, 4. Jadi saya ingatkan ini selalu nomor 1 ini. 2 metil. Artinya di nomor 2 ada metil. Ini nomor 2. Saya buang dulu ini. Nomor 2 ada metil. Pasang metil di sini.
Nah, tinggal hanya kita periksa ulang ini. C ini tangannya 1, 2, 3. Berarti sudah ada 3. Sisa 1. Jadi kita kasih 1 atom H di sini. Jadi inilah 2-metil butanal. Kita buat rumus molekulnya ini. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C5. H-nya 1, 2, 4, 7, 10. O-nya 1. Nah, jadi C5H10O itu 2-metil butanal. Yang diminta adalah isomer fungsinya. Seperti saya katakan tadi, kalau soalnya alkanal, maka isomer fungsinya adalah dalam bentuk keton, karena dia seisomer fungsi ini. Aldehid keton. Soal aldehid, maka jawaban dalam bentuk keton. Kita buat mi keton yang 5 yang sama rumus molekulnya ini. Jadi bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Keton itu RCOR. Berarti boleh saya pasang di sini O-nya. Tinggal lengkapi nih. Ini H2, ini juga, ini H3. Kasih nama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pentanon. Jadi kalau keton berakhiran on. C rangkap 2O terletak di nomor 2. Jadi kita kasih 2. 2 pentanon. Bisa juga isomer lainnya. Selain dari 2 pentanon, kita masih bisa buat model lain atau rumus struktur lain. 2, 3, 4, 5. Yang penting 5 C-nya. Model keton. Kita lengkapi hanya 3, 2, 1, 2, 3, 4. Sudah cukup. Ini baru 2 tambah 2. Ini baru 1 tambah 3. Supaya cukup 4. Nah, sekarang kita kasih nama ini. Kita kasih nomor. Saya kasih dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentanon. Kalau 5 itu penta. Tinggal akhiran on. C karbonil ini di nomor 3. Jadi dia 3 pentanon. Bisa lagi kita buat isomer ketiga. Masih C-nya 5, hanya 10, O-nya 1. Tapi yang model lainnya ini, struktur lainnya. Saya buat misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Saya kasih cabang 5 semuanya. C karbonil misalnya saya pasang di sini. Tinggal lengkapi hanya C ini 1 berarti 3. Ini C-nya sudah cukup 4. Ini baru 3. 1, 2, 3 berarti tambah 1 H. Ini baru 1 berarti tambah 3. Ini baru 1 berarti tambah 3. Kita kasih nama lagi. Saya kasih dari sini supaya ini dapat nomor kecil. 1, 2, 3, 4. 4 itu butana menjadi butanon. Jadi selalu berakhiran on. Nomor C karbonil dia di nomor 2. Jadi dia 2 butanon. Ada cabang namanya metil. Kita pasang di sini metil. Nomor 3. Jadi di sini 3. Jadi namanya 3 metil 2 butanon. Nah, dari C5H10O kita bisa buat 3 rumus struktur yang berbeda dengan model atau kelompok keton. Artinya apa? Isomer fungsi dari 2 metil butanal adalah 2 pentanon, 3 pentanon, dan 3 metil 2 butanon.
Bagaimana misalnya kalau dikasih soal tuliskan isomer dari misalnya C3H6O. Nah, sekarang kita lihat ini C3H6O. Kita belum tahu apakah dia alkohol, apakah eter, aldehid, keton, asam karboksilat atau ester. Jadi caranya tinggal kita kembali ke rumus umumnya. Yang tadi, rumus umum. Rumus umum untuk alkohol dan eter. Tadi itu saya sudah kasih CnH2n tambah 2O. Untuk aldehid dan keton itu CnH2nO. Untuk asam karboksilat dan ester adalah CnH2nO2. Jadi untuk mengetahui apakah ini aldehid atau keton, asam karboksilat dan ester kah, atau ke alkohol dan eter, kita tinggal cocokkan ini dengan ininya. Kita coba. Jadi kalau C-nya 3, H-nya 6, O-nya 1, maka yang paling tepat di sini adalah ini. C-nya 3, berarti 2 kali 3 berarti 6. Berarti dapat C3H6O. Maka ini adalah aldehid dan keton. Jadi untuk menjawab ini, isomer-isomernya ini bisa kita buat dalam bentuk aldehid dan keton. Seperti ini misalnya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah dalam bentuk aldehid. Dalam bentuk keton bisa seperti ini. Nah. Jadi seperti itu cara menjawabnya kalau yang dikasih adalah rumus molekulnya. Saya ulang, kalau dikasih rumus molekulnya, bawa dulu ke sini. Cari ya apakah dia kelompok mana dia. Yang sesuai dengan rumus molekulnya baru kita buatkan rumus strukturnya. Seperti tadi yang ini, dia tepatnya aldehid dan keton, maka kita buatnya dalam bentuk aldehid dan keton. Saya kira untuk penjelasan isomer fungsi sudah cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.